Oh iya. Ibu, terima kasih banyak. Kaca sih dia bagus nih. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Ayo, Pak Dirjen dipegang itunya Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini Pak. Iya, Dirjen ini. Kali ya jangan kono. Mau keringet. Biar bapaknya nggak ganggu orang yang angkat. Iya, wah. Kang, untuk panen raya ini kan pertama ya. Ya. Nah, sistemnya antara Kementerian Kehutanan dan Kelautan ini Ya, gimana sistemnya sih? sistemnya gini Pak, kalau sama orang KKP terima hibah, alhamdulillah bantuan dari KKP, Kehutanan Kelautan. Cuman sama perhutani mah mungkin ada sharing tertentu ya, begitu. Oh, jadi dari KKP itu hibah. Hibah. Cuma ini lahannya lahan perhutani. Jadi kerjasama dengan perhutani. Sama orang perhutani sama pemuda yang punya penggarapan di sini. LMDH yang mengelolanya. Sistemnya gimana, Kang? Sistemnya buat bagi hasil atau gimana? Bagi hasil Pak. Persentasenya sekitar 20%, 25% buat perhutani. Sekitar per meter buat kalau dialokasikan buat penggarap Pak, per meter 3.000 per meter. Sudah kesepakatan. LMDH cuman mengelolanya.
Ini berapa hektar, Kang? 4 hektar lebih 4 hektar 60. Nah, diperkirakan untuk panen perdana ini dari 4 hektar berapa kolam dan berapa Ya, ton nih kira-kira? panen itu cuma 13 kolam ya yang dipanen sekarang, mungkin perkiraan 25. 25 ton. Ya, 25 ton. Ini harga jual berapa, Kang? Harga jual sekitar ya tergantung itunya, besaran kecilnya. Oh gitu. Ya, Jadi ada kualifikasinya ya. ada tingkatannya. Iya. Makasih, Kang. Dengan siapa? Dengan jabatannya, Kang? Saya sebagai ketua LMDH, nama saya Ahmad Ali Junaidi, Pak. Kalau untuk jumlah anggota sendiri berapa di sini, Pak? Anggota LMDH bukan? Ya, Anggota. yang ikut mengelola. Oh, yang ikut mengelola anggota LMDH 14, cuman ada pengelola yang punya garapan, Pak, sekitar 30 orang. 30 orang. Makasih, Kang ya. Sampaikan bagaimana menanggapi dari hasil kerja antara KKP dan perhutani ini? Ya, saya sangat bangga dengan sinergitas KKP dengan perhutani karena disinilah letak pemberdayaan ekonomi lokal sebagai penyangga ekonomi nasional. Karena dengan adanya nilai tambah dan juga penciptaan lapangan kerja baru, tentu saja ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Karena tujuan kita kan menciptakan lapangan kerja dan tidak ada capital outflow dari desa ke kota. Jadi tadi arahan Pak Dirjen sangat bagus. Kalau di sini ada pelabuhan untuk ekspor langsung, itu sangat membanggakan. Karena nilai tambahnya akan lebih besar dibandingkan kita harus mengirim ke daerah lain. Nah, sementara ini karena infrastruktur kita tidak dikoordinir dengan baik, banyak sekali potensi-potensi lokal kita yang terabaikan. Contohnya di Yogyakarta. Saya baru saja meninjau Yogyakarta yang dekat dengan pangkalan udara kita, tapi ternyata mangkrak. Nah, ini suatu PR bagi KKP untuk membenahi, karena tadi kita harus berdekatan antara pelabuhan udara dan pelabuhan laut, kemudian potensi lokal kita, supaya infrastrukturnya tidak terkendala langsung ekspor. Nah, tadi Pak Dirjen sudah bagus mengemukakan tentang kualitas. Jadi kualitas udang ekspor kita sudah terrekomendasi dan banyak disukai oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Cuma tadi harus dihitung oleh political will yang kuat dan sinergitas. Jadi kebersamaan antara Kementerian Perikanan, Kementerian dan Kelautan, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Kehutanan. Nah, kebetulan semuanya ada di Komisi 4, jadi kita bisa mendorong untuk memperbaiki koordinasi ini dan fasilitas-fasilitas yang bersinergi. Izin, Bu. Tadi kan Pak Dirjen mengatakan bahwa Indonesia ini cukup potensial. Betul. Apakah pihak Dewan sendiri atau DPR RI sendiri mendorong anggaran kedepannya lebih besar lagi, Bu? Betul. Jadi kami mendorong KKP justru untuk tahun ini kami sedih karena KKP yang dipotong besar-besaran dan juga tidak ada ABT di KKP. Kalau di Kementerian Pertanian ada tambahan ABT. Nah, jadi saya sedang mengusulkan untuk tadi mengembangkan potensi-potensi lokal sesuai dengan agro-ecological zone setempat. Jadi diantaranya Cianjur kalau bisa dikembangkan, kemudian tadi Pemalang Pak Dirjen sudah kemukakan. Saya ingin di daerah-daerah lain juga supaya mencontoh dan mungkin lebih kecil lagi, tapi tadi bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Jadi kita mendorong supaya KKP dapat anggaran lebih. Makasih, Bu. Sampaikan bagaimana menanggapi dari hasil kerja antara KKP dan perhutani ini? Ya, saya sangat bangga dengan sinergitas KKP dengan perhutani karena disinilah letak pemberdayaan ekonomi lokal sebagai penyangga ekonomi nasional. Karena dengan adanya nilai tambah dan juga penciptaan lapangan kerja baru, tentu saja ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Karena tujuan kita kan menciptakan lapangan kerja dan tidak ada capital outflow dari desa ke kota.
Jadi tadi arahan Pak Dirjen sangat bagus. Kalau di sini ada pelabuhan untuk ekspor langsung, itu sangat membanggakan. Karena nilai tambahnya akan lebih besar dibandingkan kita harus mengirim ke daerah lain. Nah, sementara ini karena infrastruktur kita tidak dikoordinir dengan baik, banyak sekali potensi-potensi lokal kita yang terabaikan. Contohnya di Yogyakarta. Saya baru saja meninjau Yogyakarta yang dekat dengan pangkalan udara kita, tapi ternyata mangkrak. Nah, ini suatu PR bagi KKP untuk membenahi, karena tadi kita harus berdekatan antara pelabuhan udara dan pelabuhan laut, kemudian potensi lokal kita, supaya infrastrukturnya tidak terkendala langsung ekspor. Nah, tadi Pak Dirjen sudah bagus mengemukakan tentang kualitas. Jadi kualitas udang ekspor kita sudah terrekomendasi dan banyak disukai oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Cuma tadi harus dihitung oleh political will yang kuat dan sinergitas. Jadi kebersamaan antara Kementerian Perikanan, Kementerian dan Kelautan, Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Kehutanan. Nah, kebetulan semuanya ada di Komisi 4, jadi kita bisa mendorong untuk memperbaiki koordinasi ini dan fasilitas-fasilitas yang bersinergi. Izin Bu, tadi kan Pak Dirjen mengatakan bahwa Indonesia ini cukup potensial. Ya. Apakah pihak Dewan sendiri atau DPR RI sendiri mendorong anggaran kedepannya lebih besar lagi, Bu? Betul. Jadi kami mendorong KKP, justru untuk tahun ini kami sedih karena KKP yang dipotong besar-besaran dan juga tidak ada ABT di KKP. Kalau di Kementerian Pertanian ada tambahan ABT. Nah, jadi saya sedang mengusulkan untuk tadi mengembangkan potensi-potensi lokal sesuai dengan agroecological zone setempat. Jadi diantaranya Cianjur kalau bisa dikembangkan, kemudian tadi Pemalang Pak Dirjen sudah kemukakan. Saya ingin di daerah-daerah lain juga supaya mencontoh dan mungkin lebih kecil lagi, tapi tadi bisa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Jadi kita mendorong supaya KKP dapat anggaran lebih. Makasih Bu. Pak, ini kan panen perdana ya. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri sebenarnya klaster ini ada berapa Pak? Kalau di Jawa Barat sekarang klaster yang dibangun oleh pemerintah ini ada satu di Cianjur ini. Cianjur. Kalau untuk di Indonesia Pak? Di Indonesia tahun 2020 ada 5, tahun 2021 yang sedang dibuat juga 5. Ya. Jadi Cianjur ini termasuk lokasi untuk pembuatan klaster tambak udang, di mana di tahun 2020 selain Cianjur itu ada di Buol, ya di Buol itu di Sulawesi Tengah, terus juga di Sukamara, Kalimantan Tengah, di Lampung Selatan, ya, dan yang satu lagi itu ada di Aceh Timur. Nah, terus tahun 2021 kita mengembangkan model tambak udang berkelanjutan itu dengan membuat contoh klaster seperti begini. Itu juga ada di beberapa tempat seperti di Kutai Kartanegara, di Pemalang, ya, di Aceh Temiang, ya, terus ada di Takalar, ya, terus ada di Sumbawa. Nah, harapan kita bahwa masyarakat nanti akan mencontoh, ya, mencontoh dan mengembangkan dengan sistem yang sudah standar ini. Ini kan kerjasama dengan Perhutani ya Pak, dengan Ya, LMDH. Ini kalau- berapa hektar Pak? Ini kira-kira sekitar 5 hektar. Untuk hasilnya sendiri dijual kemana Pak? Apakah Hasilnya ya ini dijual oleh pengusaha lokal. Setelah itu ya dia akan diekspor karena produk udang ini adalah produk ekspor. Nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa Cianjur ini cukup potensial dan udang ini sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Ya. Nah untuk Cianjur sendiri, kira-kira Kementerian KKP akan mendorong terus nggak Pak untuk wilayah Ya, Cianjur? pasti, ya makanya dorongan pertama terkait dengan pengembangan tambak udang ini kan kita membuat model. Yang berikutnya adalah masyarakat ini akan mencontoh. Ya. Masyarakat mencontoh nanti kita akan fasilitasi dengan model perkreditan ya dari LPU MKP atau KUR. Kita bisa membantu memfasilitasi. Ya.
Terus yang kedua juga pembinaan teknis terus kita lakukan. Walaupun di sini udah boleh dikatakan bisa berjalan kemarin ini, tetap dari pemerintah, dari balai kita akan bina, akan bimbing terus dan seterusnya untuk pengembangan di Cianjur ini. Untuk perpuluhan sendiri ini apakah hibah atau memang ada cuma Ini hibah. hibah Pak? Ya, hibah memang ini untuk masyarakat agar mereka juga bisa belajar bagaimana sistem berbudidaya udang secara teknisnya, kedua juga pengelolaannya, ya secara ekonomis, manajemen keuangan dan lain-lain. Untuk kanal perdana ini kan dari pembinaan KKP sendiri Pak. Ya, Apakah ini dilepas langsung terhadap LMDH atau perhutani atau memang ada binaan khusus Pak? ada binaan khusus. Ya, sejak awal kita membuat konstruksi ini kan sudah kita lakukan, kita bina melibatkan masyarakat. Sampai operasionalnya kita sudah latih, sudah mereka pintar sekarang udah bersama-sama. Nanti pun ini tetap kita bina. Ya, karena apa? Ini jangan sampai mereka ini kendor ya, tidak disiplin ataupun mungkin karena baru satu siklus, ya, baru satu periode, ya masih panjang perjalanan ini. Nah, kita membinanya agar masyarakat ini bisa terampil, bisa berbudidaya tambak udang ini secara berkelanjutan terus-menerus konsisten. Ini kan ada berapa hektar Pak tadi Pak? Ini di sini model percontohannya ada 5 hektar, tapi potensi yang bisa dikembangkan ini bisa sampai 100 lebih hektar. Kalau secara hitungan sistematik ini bisa menghasilkan berapa ton Pak? Ya, kalau ini sekitar 30 ton. 30 ton. Tadi yang saya sampaikan ini masih kepadatan rendah, masih kepadatan 100. Karena apa? Masih belajar ini, masih awal. Nah, harapan saya nanti ini bisa ditingkatkan lagi kepadatannya setelah pinter. Karena apa? Jangan langsung tinggi-tinggi. Ini harus ada tahapan-tahapannya, ya. Agar mereka paham betul bagaimana cara berbudidayanya, dan pakan, pengelolaannya apa semuanya itu bisa terkuasai. Tapi kalau secara ini Pak, ini cukup berhasil atau tidak Pak? Sangat berhasil. Kita lihat tadi udang-udangnya ini sudah size 40-an ya. Nah, sudah size 40 ini dalam kondisi pertumbuhan yang normal. Saya lihat udangnya juga segar-segar, bagus, sehat, sesuai dengan yang kita harapkan. FCR-nya, pemanfaatan pakannya juga sudah sesuai dengan harapan kita, 1,3. Artinya apa? Penggunaan pakan ini sudah pas, tidak jebol. Ya, ini bagus. Nah, apabila misalkan ada warga masyarakat yang punya lahan Pak, tetapi di luar kawasan ini, itu bisa kerjasama bisa. atau Pak? Bisa kerjasama, bisa kita bina. Ya, Konsepnya gimana Pak? ya konsepnya masyarakat itu berkelompok, ya, mengajukan usulan-usulan, ya. Setelah itu kita akan cek ya kondisinya, ya kita verifikasi. Nah, setelah itu kita akan bina. Apakah masyarakat sanggup nanti dikawal dengan pendanaan dari LPUMKP atau KUR, teknisnya pemerintah yang akan membina, ya. Yang jelas lahannya ini harus clear and clean. Pembinaannya secara cuma-cuma Pak. Ya, pembinaannya cuma-cuma, ya. Pemerintah ini kan tidak ada bayaran, ya. Makasih Pak. Ya, Mungkin makasih. dijelaskan sedikit mengenai konsep pemberlanjutan tadi maksudnya seperti apa? Konsep pemberlanjutan Pak. Konsep berkelanjutan itu intinya sebetulnya berkelanjutan secara ekosistem, ya, lingkungannya, dan juga berkelanjutan secara usahanya, sosial ekonominya, ya. Secara sistem berkelanjutan kita sudah buat model di sini, ada reservoirnya, ada sedimentasinya, ada pengolah limbahnya, ya, tidak merusak lingkungan. Ini adalah berkelanjutan dari sisi ekonomi. Berkelanjutan dari sisi ekonominya dengan sistem berbudidaya tambak udang yang baik, ya. Benurnya harus sertifikat, benurnya harus bebas virus, pakannya tidak jor-joran, ada hitungannya sendiri, pakan yang memenuhi nutrisi yang baik, ya. Skedul pakannya, belum bagaimana mengelola airnya, memelihara biosecurity-nya dan lain-lain. Nah, ini juga menunjang keberhasilan usaha, ya. Berkelanjutan usaha, berkelanjutan sosialnya juga secara ekonomi. Karena apa? Kita punya misi bahwa tambak udang yang kita buat itu bukan hanya di sini saja. Setelah itu akan dicontoh oleh masyarakat. Ya, ini berkembang.